Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sengaja saya buat untuk teman-teman latihan UTS pengantar akuntansi nanti ya. Semoga dengan adanya video kali ini teman-teman bisa lebih siap untuk menghadapi ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, kita mulai videonya. Di sini sudah ada kasus yang nanti kurang lebih akan mirip dengan yang akan saya tampilkan di UTS nanti. Jadi di sini ada ini ya, suatu kasus yang dialami oleh Pak Zulfikar ya. Pak Zulfikar membuat sebuah usaha kos mahasiswa di dekat kampus UMM. Rumah kos Pak Zulfikar memiliki 10 kamar dengan harga sewa 1,8 juta atau 1.800.000 per bulan atau 18 juta per tahun. Jadi lebih hemat kalau menggunakan bayaran tahunan gitu ya. Pembayaran boleh dilakukan di awal atau di akhir periode kontrak. Masa kontrak pun bisa dibagi menjadi dua, yaitu bulanan dan tahunan. Untuk kelancaran bisnis ini, Pak Zulfikar mengajak Pak Rashid untuk menjadi investor pada usaha tersebut. Berikut ini adalah informasi terkait dengan usaha Pak Zulfikar. Ini ada beberapa tanggal yang kita gunakan. Oke. Nah, di sini kita akan membuat persamaan akuntansi dan jurnal umum, tapi secara singkat ya tentunya. Oke, tanggal 1. Pak Zulfikar menanamkan modal dalam usaha kos mahasiswa dengan nama Saredona Abdi dalam bentuk bangunan 10 kamar dengan nilai perolehan 600 juta rupiah. Masa manfaat dari bangunan diprediksi mencapai 20 tahun dengan nilai residu sebesar 100 juta rupiah. Nilai residu ini nilai sisa ya teman-teman. Nah, bagaimana kita melakukan penjurnalannya dan bagaimana bentuk persamaan akuntansinya gitu ya. Jadi di sini perlu diingat ada bangunan dengan nilai perolehan 600 juta rupiah dan masa manfaatnya 20 tahun dengan nilai residu sebesar 100 juta rupiah. Bagaimana kita mencatatnya? Nah, di sini sudah ada format jurnalnya ya, teman-teman. Pertama-tama kita masukkan tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 1 November 2021. Jadi di sini kita tambahkan 1 November 2021 ya. Oke. Ini format Excel yang baru ya, jadi gunakan bulannya dulu baru tanggal. Oke, bagaimana bentuk penjurnalannya? Kita tahu di sini ada 600 juta nilai bangunan. Berarti kita tambahkan di sini di sisi debitnya adalah bangunan. Nah, sementara di sisi kreditnya adalah modal dari Bapak Zulfikar. Oke, kita tulis di sini modal Pak Zulfikar. Berapa nilainya? Nilainya adalah 600 juta rupiah ya. Sebenarnya 600 juta rupiah dalam rupiah penuh ya. Baik, itu 600 juta rupiah. Baik, seperti ini. Kalau kita lihat persamaan akuntansinya seperti apa, yang kita tahu adalah di sini di sisi aset ya, kita ada ketambahan akun bangunan dengan nilai positif sebesar 600 juta gitu ya. Sementara di sisi kreditnya kita ada di bagian ekuitas ya. Ekuitas ini ketambahan modal Pak Zulfikar, status Pak Zul aja ya. Nilainya 600 juta. Ya, perhatikan ya. Jadi kalau di aset pasti ada di debit. Sementara kalau ada di sisi liabilitas dan ekuitas ya, pertambahannya akan kita catat di sisi kredit. Oke, gampang ya. Jadi kenapa kita mencatat bangunan di sisi debit sementara modal Pak Zulfikar ada di sisi kredit? Ya, karena kita lihat lagi persamaan akuntansinya.
bangunan merupakan bagian dari aset dan nilainya positif, maka kita catat di sisi debit. Kalau misalkan bangunan ini nilainya negatif, maka kita akan mencatatnya di sisi kredit. Begitupun dengan ekuitas ya, liabilitas dan ekuitas ya, saldo normalnya itu akan bertambah di sisi kredit. Nah, di sini kan modalnya bertambah, nilainya positif, maka kita mencatatnya di sisi kredit. Modal Pak Zul. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 2 ya, Pak Zulfikar mengajak Pak Rashid untuk investasi di usaha tersebut. Pak Rashid setuju dan menanamkan investasi sebesar 130 juta rupiah dalam bentuk uang tunai untuk kelancaran usaha tersebut. Pak Zulfikar juga menambahkan pegawai bernama Adi untuk menjaga rumah kos dengan kesepakatan gaji dibayarkan setiap akhir bulan senilai 800.000 rupiah. Nah, bagaimana pencatatannya? Pertama-tama kita tulis tanggalnya, yaitu tanggal 2. Ini tinggal ditarik aja. Tanggal 2 November. Nah, di sini kita analisis ya. Ada apa di sisi debit dan ada apa di sisi kreditnya. Nah, kalau misalkan langsung ditambahkan akunnya di sini nggak apa-apa, tapi kalau misalkan teman-teman bayangkan dulu di sisi persamaan akuntansinya, kita lihat terlebih dahulu di sini ya. Kita tahu ada tambahan uang tunai ya, sebesar 130 juta rupiah, dan uang tunai atau kas merupakan komponen dari aset. Nah, berarti ada di sisi asetnya 130 juta rupiah, dan itu pasti ada di sisi debit karena bertambah, dan kita harus bertanya sisi kreditnya apa gitu ya. Ini adalah kita lihat ada yang namanya investasi dari Pak Rashid, berarti ada modal Pak Rashid, maka di sisi kreditnya kita catat modal Pak Rashid yang merupakan komponen dari ekuitas. Kalau misalkan kita lihat di persamaan akuntansinya seperti ini, ada kas dan di sini ada modal Pak Rashid. Kita tulis Pak Rash gitu ya. Nah, di sini hanya tadi 130 juta rupiah. Ini juga 130 juta rupiah. Oke. Di sini ada kas, di sini modal Pak Rashid. Oh iya teman-teman, ketika ingin menjurnal jangan lupa pastikan yang di kolom atau yang ditulis pertama kali itu adalah yang di sisi debitnya dahulu, baru yang di bawahnya mengikuti yang di sisi kreditnya ya. Jadi saya nggak pernah menemukan gitu ya di buku manapun yang dicatat duluan itu bagian kredit. Pasti yang dicatat duluan itu bagian debitnya. Nah, debit itu dicatatnya normal, sementara kredit itu dicatatnya atau ditulisnya agak menjorok ke kanan gitu ya. Ini untuk memudahkan pengoreksian ya ketika teman-teman mengerjakan ujian. Berapa nilainya? Di sini 130 juta rupiah ya. Kurang satu nolnya. Oke. Terus 30 juta rupiah. Si gampang ya teman-teman. Pasti bisa lah ya mengerjakannya. Kita lanjut ke tanggal 3. Semoga bisa dilihat lebih jelas ya sekarang. Pak Zulfikar mengisi fasilitas setiap kamar mandi dengan sebuah meja belajar, kursi, tempat tidur, serta lemari kecil yang dibeli di toko Sinar Harapan. Adapun nilai dari pembelian meja sebesar 6,7 juta rupiah, kursi 2 juta, tempat tidur 4,25 juta rupiah, serta lemari kecil 5 juta rupiah. Seluruh pembayaran dilakukan secara kredit. Nah, tapi Pak Zulfikar memberikan uang muka sebesar 2,25 juta dan berjanji membayar separuh utang di akhir bulan. Nah, ini harus kita catatnya seperti apa? Saya langsung buat pencatatannya ya teman-teman biar lebih cepat ya. Oke, seperti ini ya pencatatannya, ada meja, kursi, tempat tidur, lemari kecil di sisi debit gitu ya.
dan kas serta utang usaha di sisi kredit. Nah, kalau lihat dari persamaan akuntansinya ya, kita lihat di sini asetnya ada tambahan berupa meja dan lain-lain. Saya jumlahkan ya. Di sini semua aset bertambah 6,7 juta sampai 5 juta, dapat hasil 17.950, dan ada kas yang dibayarkan, nanti kasnya nilainya negatif. Nah, ini bisa kita lihat kas yang negatif ini kita catatnya bukan lagi di sisi debit ya, tapi kita catat di sisi kredit. Kenapa? Karena nilainya negatif gitu ya. Nilainya negatif 2.250 karena kita mengeluarkan kas sebagai uang muka tadi. Sementara sisanya masih dalam bentuk utang usaha ya, sebesar 15.700, dan dia nilainya positif di sisi liabilitas. Nah, berarti kita catat dia tetap di sisi kredit gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Tanggal 6 November, Bimo dan Ahmad mengontrak 2 kamar kos bersebelahan selama 1 bulan dan melakukan pembayaran secara tunai di awal. Nah, ini kira-kira dicatat atau enggak? Nah, jawabannya adalah dicatat. Kenapa? Karena sudah ada transaksi tunai di awal. Kalau misalkan transaksinya di akhir, maka kita tidak bisa mencatat transaksi tersebut ya, kecuali nanti kita melakukan jurnal penyesuaiannya di akhir periode akuntansi ya. Oke, kita lihat di sini bagaimana pencatatannya. Baik, kurang lebih begini cara mencatatnya teman-teman. Tadi kita mendapatkan pembayaran kas untuk bulanan ya. Kalau bulanan kita merujuk pada soal itu 1,8 juta per bulan. Berarti Bimo dan Ahmad ya, 2 orang, dan melakukan pembayaran di awal, berarti tinggal dikalikan 1,8 juta dikalikan dengan 2, jadi hasilnya 3,6 juta berupa kas. Nah, di sisi kredit itu ada pendapatan tangguh. Kenapa disebut pendapatan tangguh bukan pendapatan jasa? Karena secara manfaat itu belum kita berikan ya. Jadi karena secara manfaat belum kita berikan, maka pendapatan dari jasa yang kita harusnya bisa akui itu harus ditunda dulu. Saya sebut sebagai pendapatan tangguh. Mungkin kalau teman-teman menggunakan nama yang lain ya, seperti pendapatan dibayar di muka, nah itu juga nggak masalah ya. Jadi selain pendapatan tangguh, bisa juga pendapatan dibayar di muka. Tapi saya lebih suka disebut sebagai pendapatan tangguh. Teman-teman mau pilih yang mana bebas, yang penting konsisten ya. Oke, nilainya berapa? 3.600 juga di sisi kredit. Nah, kalau misalkan kita lihat persamaan akuntansinya, ini ada penambahan aset berupa kas ya, senilai 3.600, nilainya positif, dan ada penambahan di sisi liabilitas dalam bentuk pendapatan tangguh dengan nilai 3.600. Di sini nggak ada nilai positif, nggak ada nilai yang negatif, sehingga mereka akan tetap dicatat sesuai dengan penempatan saldo normalnya masing-masing ya. Aset adanya di debit, sementara liabilitas adanya di sisi kredit. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di nomor selanjutnya tanggal 11 November ada transaksi, yaitu Rizky mengontrak 1 kamar kos selama 1 bulan dan melakukan pembayaran di akhir bulan. Nah, ini gimana nih? Rizky mengontrak 1 kamar kos selama 1 bulan dan melakukan pembayarannya di akhir bulan gitu ya. Apakah kita perlu mencatat transaksi ini? Jawabannya adalah kita tidak mencatat. Di sini keterangannya sebenarnya dikosongin juga nggak apa-apa. Kita tulis no entry juga tidak apa-apa gitu ya. No entry. Jadi tidak ada catatan apa-apa di sini. Dan ini termasuk salah satu jebakan dalam UTS ya. Jadi kalian boleh tulis no entry atau dikosongkan, tidak masalah. Oke, lanjut. Tanggal 16 November ya. 16 November 2021, Pak Zulfikar menambahkan seorang pegawai
bernama Arya untuk mencatat transaksi keuangan dengan gaji sebesar 1 juta rupiah yang dibayarkan setiap tanggal 15. Apakah kita perlu mencatat transaksi ini? Jawabannya adalah nggak perlu, karena transaksi ini belum mengubah komponen apapun di sisi aset, liabilitas maupun ekuitas. Ya. Lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu tanggal 16 juga di bulan November. Radit mengontrak satu kamar kos selama setahun dan melakukan pembayaran secara tunai di awal. Nah, kalau transaksi seperti ini mirip seperti yang dilakukan oleh Bimo dan Ahmad ya. Jadi mereka melakukan pembayaran di awal. Nah, bedanya adalah Bimo dan Ahmad ini selama sebulan, kalau Radit itu selama setahun. Berarti kita lihat lagi di keterangannya. Kalau setahun berarti ngebayarnya adalah sebesar 18 juta rupiah. Nah, berarti bentuk dari penjurnalannya adalah sebagai berikut. Baik, ini adalah bentuk pencatatannya ya. Jadi ini sama seperti transaksinya Bimo, yaitu kita akan mencatat pendapatan ya, akan mencatat penerimaan kasnya sebesar 18 juta rupiah dan pendapatannya nggak langsung dianggap sebagai pendapatan jasa, tapi diakui sebagai pendapatan tangguh atau pendapatan dibayar di muka. Nilainya sama, yaitu 18 juta rupiah. Dari sisi persamaan akuntansinya kita bisa lihat di sisi aset ada penambahan kas sebesar 18 juta rupiah. Di sisi liabilitas ada penambahan pendapatan tangguh atau pendapatan dibayar di muka senilai 18 juta rupiah juga. Jadi karena dua-duanya itu bernilai positif, maka keduanya ada di sisi saldo normalnya masing-masing ya. Kalau kas yang merupakan bagian dari aset, maka saldo normal bertambahnya dicatat di sisi debit. Sementara dia pendapatan tangguh yang merupakan komponen liabilitas itu saldo normalnya bertambah di sisi kredit ya. Kalau ada salah satu yang nilainya negatif, maka kita akan pindahkan tempatnya. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Baik, sekarang di tanggal 20 November, pegawai Adi, ya pegawai yang tadi jaga kos-kosan, membeli perlengkapan rumah kos secara tunai berupa alat kebersihan seperti sapu, pel, dan serokan atau pengki ya, biasanya dikenal sebagai pengki atau serokan. Total pembelian perlengkapan adalah 4 juta rupiah. Tadi secara tunai ya. Maka bagaimana pencatatannya? Ini juga gampang ya teman-teman. Kita ketambahan aset ya berupa perlengkapan sebesar 4 juta rupiah, dan karena ini pembeliannya dilakukan secara tunai, maka kita akan mengalami kekurangan aset dalam bentuk kas sebesar 4 juta rupiah. Maka dalam transaksi ini ya, kalau ditinjau dari persamaan akuntansi, maka dia hanya melibatkan satu sisi aja, yaitu di sisi aset ya, di sisi aset atau di sisi aktiva, tanpa melibatkan sisi pasifanya sama sekali. Cuma di sini adalah yang perlu kita lihat, di sini ada aset yang bertambah dan aset yang berkurang. Aset yang bertambah berupa perlengkapan, maka kita tetap mencatatnya di sisi debit. Sementara aset yang berkurang yaitu kas ya, nilainya negatif di sini, maka karena nilainya negatif kita catat dia di sisi kredit ya. Jadi saldo normal yang positif itu taruhnya di debit, saldo normal yang negatif dari sisi aset ya kita catatnya di sisi kredit. Maka pencatatannya jadi seperti ini. 4 juta rupiah untuk perlengkapan di sisi debit, sementara kasnya berkurang kita catat di sisi kredit. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini agak banyak ya nomor selanjutnya. Baik, transaksi terakhir ya teman-teman, tanggal 30 November 2021 ada 5 transaksi di sini yang berlangsung secara bersamaan ya. Pertama, Pak Zulfikar membayar separuh dari sisa utangnya pada toko Sinar Harapan. Masih ingat ya tadi di sini tanggal 3 ini ya, teman-teman. Nah, Pak Zulfikar itu memberi fasilitasnya lewat toko Harapan dan dia baru bayar 2,25 juta dan berjanji membayar separuh utangnya itu di akhir bulan. Nah, kita bisa lihat di sini berapa nilai utang sisanya itu, yaitu 15.700.000 itu yang masih harus dibayar.
berarti separuhnya itu ada di angka 7.850.000 ya. Dan karena dibayar maka kasnya berkurang gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat di sisi persamaan akuntansinya, ini utang berkurang dan kas di sisi aset juga berkurang. Jadi mereka bertukar tempat ya. Karena utang ini kan kalau bertambah adanya di sisi kredit ya. Dan kas itu kan kalau bertambah adanya di sisi debit. Tapi karena mereka dua-duanya nilainya negatif gitu ya, maka utangnya ada di sisi debit dan kasnya ada di sisi kredit ya. Kalau misalkan kita tulis di sini utang usaha gitu ya, utang usaha itu ya salah, adanya di sisi kredit. Nah di sini ya di liabilitas, di sini kas. Nah kasnya itu nilainya negatif sekian ya, 7850, dan juga utang usahanya negatif 7850. Ini kalau nilainya negatif kita pakai kurung aja ya. Ini juga ada settingan dari Excelnya, dan akuntan juga ketika menggunakan nilai negatif itu cukup dikasih tanda kurung untuk memudahkan apa ya, mata itu lebih gampang melihat gitu ya. Kalau misalkan menggunakan tanda negatif itu cenderung berbeda-beda gitu ya, negatifnya ada yang terlalu panjang atau terlalu pendek, malah bisa jadi nggak kelihatan. Tapi kalau tanda kurung kayak gini pasti akan kelihatan. Oke, 7.850 di sisi kasnya itu berkurang kan ya, maka dia catat di sisi kredit, dan utang usahanya juga negatif, maka dia dicatat di sisi debit. Kemudian membayar gaji Adi, di sini ada keterangannya. Adi itu dibayar setiap akhir bulan senilai Rp800.000. Dan ada satu lagi orang yang direkrut, itu Arya ya. Arya ini dibayar Rp1.000.000 tapi setiap tanggal 15, sehingga tanggal 30 ini kita belum membayar Arya untuk jurnal umum ya. Tapi untuk jurnal penyesuaian nanti akan kita buat. Tapi di sini tidak diminta untuk buat jurnal penyesuaian, jadi cukup jurnal umumnya saja. Jadi di sini kita harus membayar gaji Adi sebesar Rp800.000. Pencatatannya seperti ini. Ada kas yang keluar sebesar Rp800.000 dan beban gaji ya. Beban gaji itu kan dia ada di sisi ekuitas tapi nilainya negatif ya, sebesar Rp800.000 di sini ya. Nah ini pencatatan berikutnya, ini saya kasih keterangan tambahan yang sifatnya sebenarnya gak wajib ya. Keterangan tambahan ini cuman ini akan membantu gitu ya ketika teman-teman mengerjakan secara manual gitu ya. Kalau secara aplikasi gitu ya berbasis komputer ini sudah tidak diperlukan tentunya. Kemudian asuransi dibayar di muka, coba kita lihat. Membayar premi asuransi selama setahun, nah sebesar 10.250.000 secara tunai, maka pencatatannya seperti ini. Asuransi dibayar di muka kita catat di sisi aset, dan kas yang keluar kita catat di sisi aset juga cuma negatif gitu ya, jadi nilainya kredit. Jadi satu di sisi debit, yang satunya di sisi kredit, padahal ini sama-sama aset ya teman-teman. Kemudian ini juga sama ya, kita beli motor sama-sama aset, kita belinya secara tunai, masa manfaat 4 tahun dengan nilai residu 10 juta rupiah. Kalau mencatatnya seperti ini, motor 20 juta rupiah dan kas berkurang sebesar 20 juta rupiah. Terakhir adalah pembagian hasil usaha, biasanya dikenal sebagai dividen dari suatu usaha gitu ya. Dan ini dibagikan kepada para investor besar 1 juta. Nanti pembagiannya seperti apa itu diserahkan pada investornya gitu ya. Jadi antara Pak Zulfikar dengan Pak Rashid perjanjiannya seperti apa itu urusan lain, tapi perusahaan akan mencatatnya seperti ini, itu membagikan sebesar 1 juta rupiah untuk para investor gitu ya. Nah di sini dividen kita catat di sisi debitnya, karena dividen ini sama seperti beban ya, sama seperti prive, itu merupakan bagian dari komponen ekuitas tapi nilainya negatif. Kemudian kas ini berkurang sebesar 1 juta rupiah, maka pencatatannya seperti itu ya. Semoga ini ya video tutorial pengerjaan contoh kasus dalam UTS ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Selamat menempuh ujian, selamat belajar gitu ya.
Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan lupa bawa kalkulator dan alat tulis masing-masing. Baik, ini nanti filenya akan saya taruh ya, file Excelnya ya terutama akan saya taruh di linknya di Google Drive dengan nama latihan UTS. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.